Selamat sore, ketemu lagi dengan kami di Media FSPMI. Kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa yang akan menjelaskan tentang jaminan kesehatan. Salah satu pilar dari FSPMI yaitu Jamkeswot. Mungkin nanti narasumber akan memperkenalkan diri. Bang Darius, boleh memperkenalkan dirinya nanti. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat buat kita semua. Saya Darius, Direktur Eksekutif Dewan Pimpinan Nasional Jamkeswot KSPI dan Ketua Jamkeswot Partai Buruh. Oke, nih Bang Darius, kita langsung ke banyak banget nih polemik yang terjadi ya. Kali ini tuh kisruh tentang penonaktifan PBI yang terjadi. Nah, menurut Bang Darius gimana nih pandangannya terhadap adanya kisruh penonaktifan PBI yang lagi viral-viralnya nih di media-media sosial, media-media mainstream. Dan dari segi pandang Jamkeswot sendiri, selaku pengawas jaminan kesehatan seperti apa? Ya, artinya negara sudah mengabaikan terkait dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat 1, setiap orang berhak atas jaminan sosial, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Artinya pemerintah itu saat ini ya katakanlah terkait dengan program baru atau janji kampanye dari presiden dan juga wakil presiden saat debat, saat kampanye dan lain-lain terkait dengan MBG. Nah, artinya kalau kami melihat pemerintah itu saat ini lebih memperhatikan MBG ketimbang atau daripada jaminan kesehatan nasional segmen penerima bantuan iuran. Ini yang sedang heboh memang terkait dengan segmen penerima bantuan iuran. Jadi ada dua penerima bantuan iuran itu. Yang pertama adalah KIS APBN atau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah pusat, dan juga KIS APBD yang iurannya itu dibayarkan oleh pemerintah provinsi sebesar dari anggaran kesehatan sebesar 10%, dan anggaran kesehatan secara nasional itu atau pemerintah pusat itu sebesar 5%. Jadi kami menilainya Kementerian Sosial ini terlalu kalau kita katakan brutal ketika menonaktifkan peserta PBI tanpa pemberitahuan sebelumnya. Contoh, kemarin itu memang sudah ada aduan ke kami terkait penonaktifan tersebut. Seminggu yang lalu ada pasien rutin cuci darah itu seminggu 2 kali. Nah, ketika pasien tersebut datang untuk melakukan cuci darah di salah satu rumah sakit di Jakarta, daftarnya itu baru ketahuan bahwa bapak tersebut nonaktif PBI-nya atau penerima bantuan iuran. Itu nonaktif sehingga hari itu tidak bisa dilakukan cuci darah. Hari itu tidak bisa karena memang sudah sore, adu ke kita, akhirnya sudah gagal untuk cuci darahnya. Besok baru kita urus ke puskesmas. Kalau warga DKI memang sebagai pengganti ketika KIS APBN-nya non-aktif, maka bisa dialihkan ke KIS APBD yang dari pemerintah pusat dialihkan ke yang dibayarkan oleh pemerintah daerah, yaitu KIS APBD. Akhirnya kita aktifkan bapak tersebut. Alhamdulillah bisa aktif, cuma gegara persoalan hari itu dia tidak cuci darah. Akhirnya yang terjadi adalah kakinya sudah bengkak dan mukanya juga bengkak. Gara-gara hari itu memang
Harus jadwal rutin ya? Iya, harus jadwal rutin untuk melakukan cuci darah. Nah, itu adalah salah satu contoh memang kasus yang terjadi itu di Jakarta yang memang sudah ada regulasinya terkait dengan PBI tadi, yaitu Peraturan Gubernur Nomor 169 Tahun 2016. Jadi warga DKI itu dimudahkan saat ini ataupun siapapun gubernurnya berpatokan kepada Pergub tadi itu, maka bisa. Nah, pertanyaannya ketika memang teman atau warga masyarakat dari wilayah-wilayah di luar Jakarta, katakanlah seperti itu. Ketika memang itu terjadi, nah ini yang akan menjadi permasalahan buat warga masyarakat yang tanpa, sekali lagi, tanpa pemberitahuan kepesertaan KIS APBN atau APBD-nya itu langsung dinonaktifkan. Oke, berarti memang dampaknya bukan hanya terhadap masyarakat secara personal ya yang biasa melakukan rutin kontrol, tapi ini juga sangat memperburuk keadaan si pasien yang bisa berobat. Ketika ada warga masyarakat itu yang yang menjadi peserta PBI itu nonaktif, maka berimbas kepada ke pelayanan publik yang lainnya. Contoh, ada anak sekolah lulus dia SMK mau mencari kerja, itu kan ada persyaratan untuk membuat SKCK. Nah, ini juga ketika anak tersebut mau membuat SKCK, diketahui bahwa anak tersebut BPJS nonaktif, maka tidak bisa. Artinya tidak bisa mendapatkan pelayanan publik. Bukan hanya terkait dengan kesehatan. Nah, terkait dengan pelayanan publik tadi itu tidak bisa membuat SKCK ketika BPJS-nya nonaktif. Nah, ini kan jadi masalah. Kalau yang memang punya channel atau paham terkait dengan keberadaan Jamkeswot sebagai pengawas, maka mungkin anak tersebut atau si bapak yang rutin cuci darah itu bisa kita bantu. Nah, pertanyaannya kalau mereka tidak mempunyai akses, ini kan jadi masalah. Kalau dari data menurut Jamkeswot sendiri, kira-kira berapa banyak ya yang terkena dampak penonaktifan PBI ini bagi masyarakat yang kurang mampu? Itu dari data kira-kira berapa banyak? Ya, yang kita terima itu Peraturan Kementerian Sosial Nomor 79 garis miring HUK garis miring tahun 2025 dan itu pada tanggal 1 Februari 2026 itu sebanyak 7,3 juta peserta PBI, baik itu PBI APBD atau APBN. Dan yang sudah mengadukan, provinsi yang sudah mengadukan ke kita itu yaitu Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, DKI Jakarta, belum lama ini Bekasi Kota, katakanlah Jawa Barat, Kalimantan Barat, Ketapang, itu juga sudah mengadukan kepada kita. Artinya ketika memang pemerintah daerahnya, ya terutama itulah, karena di Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 itu sudah jelas terkait dengan optimalisasi JKN kepada gubernur, bupati dan wali kota itu diwajibkan untuk mendaftarkan seluruh warganya untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan, KIS APBD atau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah daerah. Seperti itu. Berarti banyak banget ya Bang, luar biasa dampaknya. Ya, nah yang kita terima itu berita di online itu pemerintah langsung merespon nih, bahasanya seperti itu kan, udah dapatlah kita berita pengaktifan kembali, tapi nggak sinkron gitu loh. Artinya separuh dari 7,3 juta itu pun nggak ada yang, kalau nggak salah saya terima itu 83 ribu lah yang diaktifkan kembali. Nah itu ya pertanyaannya 83 ribu itu wilayah manapun kita nggak paham gitu loh. Nggak ada data konkret. Nah, nggak ada datanya bahwa diaktifkan kembali di provinsi mana, provinsi mana. Nah seperti itu.
Tapi sebenarnya apa sih yang jadi akar masalah dari penonaktifan PBI ini? Kan nggak mungkin tiba-tiba langsung seperti itu. Apa yang jadi akar masalah ini? Ya itu tadi, bahwa pemerintah itu gara-gara mempunyai program baru, makanan bergizi tadi, MBG tadi itu, yang menurut mereka itu adalah janji kampanye dan lain-lain lah, yang kita paham lah di tahun 2024. Akhirnya mungkin karena kerjaan itu lebih seksi mungkin ya, dia mengalihkan, sudah mengabaikan terkait dengan jaminan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar. Karena kan bicara pendidikan, kesehatan saat ini kan menjadi kebutuhan dasar untuk warga masyarakat. Terutama yang kita sayangkan itu adalah warga masyarakat di daerah terpencil, yang memang jelas-jelas pemerintah daerahnya itu dengan alasan dalam tanda kutip bahwa mereka tidak mempunyai lagi anggaran untuk jaminan kesehatan atau untuk membayarkan iuran BPJS kesehatannya atau jaminan kesehatannya gitu. Jadi ya kita contohkan aja lah, ada gubernur yang sudah mengeluarkan surat edaran nomor 32 tahun 2024 atau 25 agar rumah sakit itu tidak boleh menolak warga masyarakat yang berobat. Ada gitu. Saya paham banget nomornya, yang tidak mau menyebutkan daerah mana karena itu sensitif banget, nanti dipikirnya kita tendensius negatif gitu kan. Tapi memang ada gubernur yang sudah mengeluarkan edaran tapi dia tidak mengawal. Dalam artian dia tidak mengawal. Kita pernah beberapa kali ngobrol, katakanlah gitulah, atau beraudiensi dengan salah satu RSUD. Itu terjadi apa? Jadi cash flow rumah sakit itu nggak imbang gitu loh. Jadi warga masyarakat yang sakit diterima, masyarakat yang sakit diterima modal KTP doang diterima. Yang penting dia memang KTP wilayah tersebut, tapi tidak dikawal oleh pihak gubernur. Bagaimana nanti RSUD tadi itu klaim gitu, jaminan kesehatannya. Nah ini jadi masalah karena orang RSUD juga terkesan dia nggak berani. Nah minta kami di Jamkeswot itu untuk menyuarakan hal tersebut agar dikawal juga terkait dengan pengklaiman, katakanlah gitu, pengklaiman biar operasional rumah sakit itu berjalan normal kembali. Jangan hanya ya melayani aja gitu ya. Ya, atau memberikan instruksi tanpa adanya pengawalan bagaimana jalannya jaminan kesehatan di baik di RSUD maupun di rumah sakit swasta. Oke. Ini menarik ya dengan case yang seperti ini yang sedang dihadapi, yang menjadi trending lah. Kira-kira apa yang mau dilakuin sama Jamkeswot nih untuk membantu masyarakat yang memang notabene ternyata tidak tahu kalau dia ternyata BPJS PBI itu udah nonaktif gitu? Ya, yang harus dilakukan itu kawan-kawan beraudiensi, beraudiensi dengan pemerintah daerah yang memang menangani terkait dengan kesehatan. Dalam hal ini adalah Dinkes, Dinas Kesehatan Kabupaten maupun Dinas Kesehatan Provinsi. Pertanyaannya adalah, ini sangat miris banget kalau kita hadapi, karena contoh ada pemerintah daerah itu yang mengganti. Dia tidak UHC. UHC itu Universal Health Coverage, atau setiap warga masyarakat di setiap provinsi itu dijaminkan kesehatannya oleh pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten. Jadi kasusnya itu ketika ada warga masyarakat dalam keadaan darurat, dia sakit dan dibawa langsung ke IGD, karena kan di aturan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 28, dalam keadaan darurat bisa langsung ke IGD rumah sakit. Itu ada aturannya tersendiri di Peraturan Menteri Kesehatan. Tapi pertanyaannya, ketika warga masyarakat tadi itu datang ke IGD dan dirawat inap, sementara penjaminannya nggak ada. Nah ini kan jadi masalah. Warga tersebut, terutama di daerah itu, tidak mempunyai
penghasilan tetap. Nah, dia mau bayar pakai apa gitu loh? Betul. Ketika dia sakit, dirawat, nggak punya biaya. Berarti kan kita kembali ke masa lampau sebelum BPJS ini diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2014. Ketika itu memang semangat kita adalah jangan sampai ada warga masyarakat yang mau operasi, yang sakit, dulu itu harus menjual hewan ternaknya dan juga tanahnya untuk membiayai rumah sakit. Jangan sampai itu terjadi. Kita khawatir banget. Kita juga sangat miris ketika memang ada warga masyarakat di zaman saat ini, zaman sekarang ini, sejak BPJS ini berlangsung 1 Januari 2014, harus kembali mengeluarkan biaya dikarenakan warga tersebut tidak mempunyai penjamin atau tidak mempunyai BPJS Kesehatan, baik yang itu gratis, boro-boro berbayar gitu loh. Artinya dia buat nyari makan aja ya susah gitu loh. Boro-boro mikirin harus membayar BPJS Kesehatan yang mandiri. Oke, berarti dampaknya luas banget ya terhadap ini, terhadap pelayanan, terhadap kondisi masyarakatnya. Kira-kira menurut Bang Darius, harapan Jamkeswat agar permasalahan ini nih biar cepat teratasi dan nggak keulang lagi tuh apa kira-kira nih? Ya, hari ini saya juga mendapatkan kabar DPR memanggil Kementerian Kesehatan terkait dengan kisruh PBI saat ini yang banyak dinonaktifkan. Cuma beritanya kami juga belum dapat. Tapi yang menjadi biang kerok permasalahan adalah desil. Oke. Jadi Kementerian Sosial itu sekarang menggunakan desil. Desil 1 sampai 10. Oh, okay. Desil 1 yang berhak mendapatkan jaminan sosial atau PBI itu desil 1 sampai 4 yang berhak mendapatkan. Nah, desil ini itu mengelompokkan gitu loh. Jadi kalau kayak zamannya Majapahit dulu, itu kasta sudra lu jadi kayak gitu kan. Jadi terplot-plot nggak jelas ya. Iya, artinya apa? Terkait dengan jaminan kesehatan ini, saya bukannya membanggakan DKI Jakarta gitu loh. Enggak, karena kan memang mungkin ada di provinsi lain juga memang sudah menjalankan tanpa memandang kasta, katakanlah gitulah. Nggak usah pakai desil-desilan karena memang dia itu membutuhkan jaminan kesehatan, membutuhkan penjamin gitu loh terkait dengan ya udah nggak mampu lah masyarakat ini di tengah memang ekonomi buruh juga kenaikan upahnya yang sangat miris gitu kan. Terkait juga dengan kita kalau mengawal pasien di rumah sakit itu kadang juga kawan-kawan rumah sakit ini saya membuat atensi kepada teman-teman pekerja rumah sakit. Dia bukan dokter, dia bukan perawat. Karena di rumah sakit itu pun ada yang memang membantu dokter, membantu perawat, atau hanya staf, atau dia pekerja di laboratorium. Bayangin aja dengan kebutuhan yang sangat tinggi. Di tahun 2025 mereka cuma naik 40.000 di rumah sakit swasta. Ini kan sangat miris gitu kan. Ketika kebutuhan hidup semakin tinggi, tidak dibarengi dengan kenaikan upah. Artinya ya para pengusaha di rumah sakit hendaklah memang dia harus juga adil gitu. Karena yang kami lihat ketika memang mengawal pasien itu, rumah sakit itu banyak yang sedang saat ini merenovasi, memperbaiki fasilitas. Fasilitas ya. Kalau memang mereka gedung itu adalah aset, ya anggaplah pekerja tersebut ya harus dianggap aset gitu. Jadi memanusiakan manusia. Negara harus hadir ya dalam hal ini. Betul. Nah, sebagai Direktur Eksekutif Jamkeswat nih, apa nih yang Bang Darius instruksikan pada semua relawan Jamkeswat? Ya, kepada kawan-kawan relawan Jamkeswat dari memang yang sudah ada di seluruh Indonesia, kami berharap coba lakukan audiensi kepada Dinas Kesehatan dan juga Dinas Sosial, baik itu provinsi, kabupaten,
atau wali kota. Datangi mereka. Kalau seandainya memang tidak ada jawaban yang memuaskan atau tidak ada tindakan yang nyata untuk warga masyarakat, maka salah satunya jalan adalah kita harus aksi ke dinas sosial maupun dinas kesehatan, baik itu di provinsi maupun kabupaten. Bahkan ya mudah-mudahan bisa terlaksana lah. Kita mendingan demoin aja, kita aksiin aja itu Kementerian Sosial itu tanpa adanya pemberitahuan menonaktifkan. Kalau kita bilang itu secara brutal warga masyarakat dinonaktifkan peserta PBI, penerima bantuan iuran atau BPJS yang gratis kalau masyarakat itu lebih mengenal. Oke. Terima kasih Bang Darius. Siap. Menarik banget ini ilmu yang kita dapat tentang jaminan kesehatan. Siap. Mungkin nanti kita bisa sharing-sharing lagi isu-isu lain ya terkait dengan jaminan kesehatan dan bagaimana sikap dari pilar, salah satu pilar FSPMI menangani masalah-masalah tersebut. Terima kasih. Kita kembali lagi setelah pariwara berikut ini.